بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد أما بعد. الحمد لله في هذه الليلة منح الله فرصة أو فترة لطلب العلم، وإن شاء الله في هذه الليلة وفي هذه الفرصة سنواصل درسنا في قراءة متن الآج الرومية. وصلنا عند قول المؤلف باب النعت. النعت تابع للمنعوت برفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقل ومررت بزيد العاقل. هكذا. أولا لابد أن نعرف ما هو النعت. النعت لغة، النعت لغة والوصف بمعنى صفة. مثاله جاء الرجل الصالح، telah datang laki-laki yang saleh. Maka saleh ini merupakan sifat atau disebut juga dengan na'at. Amma fil istilahan huwa at-tabi'u al-mushtaq awil muawwal bil mushtaq al-muwaddih limatbu'ihi fil ma'arif al-mukhassisu lahu fin nakirat. هذا هو التعريف للنعت. التابع المشتق أو المؤول بالمشتق الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات. قبل أن نشرح هذا التعريف أعطيكنا مثالا. جاء الرجل الصالح. جاء الرجل الصالح، جاء فعل، الرجل فاعل. الصالح yang salih, ya, yang saleh, فهذا يسمى صفة أو نعت. صفة أو نعت. فالرجل باعتبار الصالح أنه موصوف أو منعوت. Jadi yang disifati itu disebut mausuf atau man'ut, ya. Jadi kita harus terbayang dulu, labuda an natasawwar ma huwa sifah atau ma hiya sifah wa ma huwa na'at. Mithaluhu jaa ar-rajulu as-salih. سنتكلم عن صالح هذا أو عن صفة أو النعت.
ta'rifuhu at-tabi'. Hadza huwa at-tabi', mengikuti. Seseorang atau yang mengikuti. Mengikuti dalam hal apa? Nanti kita bahasannya ini yatba'u arba'ah min asyrah. Mengikuti 4 dari 10. Nanti kita belajar. Atau mengikuti 2 dari 5. Nah, nanti tafsilannya kita bahas ya. Jadi mengikuti mausuf atau yatba'u mausuf awil man'ud arba'ah min asyrah au ithnain min khamsah. Sanufassil fi hadhihi al-mas'alah. Thumma annahu mushtaq. Syartuhu annahu labud an yakuna mushtaqan. Mushtaq itu bukan jamid. Laisa bijamidin. Mushtaq itu harus ada akar katanya. Kalau solihun, akar katanya misalkan dari kata soluha ya, misal. Atau ana bilang ad-dharibu, ja'ar rajulu ad-dharibu, yang memukul. Ad-dharibu itu mushtaq, anahu mushtaq min daraba misalan, atau darban min darban. Hadha huwa al-mushtaq. Wa yukhalifuhu al-jamid. مثال الجامد مثلا هذا. هذا ليس مأخوذا من أي كلمة أخرى. أنه هذا وهو هذا. أي بمعنى ليس مشتقا وهو جامد. Jadi contohnya yang bukan mushtaq itu hadza. Hadza diambil dari kata apa? Tidak ada ya. Maka itu disebut jamid. Seperti ini kalau dalam bahasa Indonesia kita bilang berpergian, itu adalah mushtaq, diambil dari kata pergi. Seperti itu. Kalau kita bilang contohnya ini itu bukan diambil dari kata kerja, kata apapun ya, ini itu disebut jamid lah gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Mushtaq itu diambil dari kata yang lain. Kalau jamid itu emang tidak dapat dirubah menjadi kata yang lain atau emang cuma satu bentuk saja gitu ya. Jadi syaratnya itu harus mushtaq. Harus mushtaq. Taib. Kaifa idza wajadna as-sifah lakinnaha jamidah. Fanuqaddir bima'na annahu laysa jamidan bal annahu al-muawwal bil mushtaq. Jadi muawwal bil mushtaq itu ditakwil menjadi isim yang mushtaq, yang diambil dari kata yang lain. Jadi kalau kita menemukan sifat tetapi dia itu sifatnya itu kata yang jamid, maka ditawil menjadi isim mushtaq. Kita ambil contoh, jaa ar-rajulu hadza. Jaa ar-rajulu hadza. Maka hadza ini jamid. Jamid. Akan tetapi kita takdirkan, kita takwilkan menjadi muawwal bil mushtaq. Fahadza seperti kita mengisyaratkan kepada seseorang. Maka mengisyaratkan kepadanya ditakwil, takwiluhu al-musyaru ilaihi, yang diisyaratkan kepadanya. Idzan jaa ar-rajulu fi'l wal fa'il, hadza sifah lirrajul. Muawwal bil mushtaq taqdiruhu al-musyaru ilaihi. Idzan إذا أولنا هذه الصفة بعد أن كان جامدا صار مشتقا فلا يخالف القاعدة، بمعنى
أن القاعدة التابع أو النعت لابد أن يكون مشتقا. ثم الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرة. نأخذ هذه أو هذا جزء الموضح yang menjelaskan limatbu'ihi bagi matbu'nya, maksudnya bagi mausufnya atau bagi man'utnya, fil ma'arif ketika dia itu ma'rifah. Seperti ini. Telah datang laki-laki yang solih. Ar-rajul dengan as-solih dua-duanya itu ma'rifah, ya. Maka as-solih ini kegunaannya itu selain dari dia sifat, dia itu adalah menjelaskan ar-rajul, telah datang seorang laki-laki. Kita mau menjelaskan bahwa seorang laki-laki itu adalah orang yang solih ketika ma'rifah. Fa kaifa idza kana al-man'ut wa an-na'at nakiratan. Misaluhu jaa rajulun salihun. Telah datang laki-laki yang salih. Yang pertama ini dia ma'rifah. Yang kedua ini dia nakirah. Kalau ma'rifah tadi seperti kita sudah jelaskan, solih ini menjelaskan tentang laki-laki tersebut, ya. Kita tahu mana orangnya, laki-laki tersebut adalah orang yang soleh. Kalau ketika nakirah, dia itu mengkhususkan bagi matbu'nya itu dalam nakirah. Bagaimana maksudnya? Misal, kita bagi di muka bumi ini ada 3 jenis laki-laki. Rajul itu di muka bumi ada tiga jenis. Yang pertama ada laki-laki zakiyun, emang laki-laki pintar. Rajulun, misalkan kaslanu, ada laki-laki yang malas. Dan yang terakhir ada laki-laki solihun. Jadi, misal kita bagi laki-laki itu di muka bumi ada 3. Ada yang pintar, malas, dan yang solih. Maka, ketika ana bilang, ja'a rajulun, telah datang laki-laki, masuklah ke 3 jenis laki-laki ini. Semua macam dari laki-laki masuk. Ja'a rajulun. Akan tetapi ketika ana bilang ja'a rajulun salihun, maka dengan kata lain ana mengeluarkan zakiyun wa kaslan. Bimana salihun ini mengkhususkan rajul hanya untuk yang salih saja. Maka itu makna al-mukhassisu lahu fin nakirat. Kalau dalam Al-Qur'an min ma'in sodidin, dari air nanah, ya. Air nanah. Air itu banyak. Ada air hujan, air sungai, air minum, ya. Tetapi ketika kita bilang ma'in sodidin, itu sebagai pengkhusus untuk air, ya. Untuk air. Ana lupa lagi nih, kayaknya bukan di bab ini, ya. Sepertinya bukan di bab ini, maaf. Nanti. Seperti itulah, ya. Tentang ta'rif na'at secara istilah. Ada 5 bagian. Tabi' yang pertama mengikuti apa? Mengikuti man'utnya itu 4 dari 10, ada juga mengikuti 2 dari 5. Yang kedua, mushtaq harus diambil dari kata yang lain. Awil mu'awwal bil mushtaq. Kalau kita menemukan yang jamid, maka kita takwil menjadi yang mushtaq. Al-musyaru ilaih itu adalah mushtaq.
Diambil dari kata asyara yusyiru isyaratan. Al-muwaddih, nah ini kegunaannya menjelaskan bagi matbu'nya itu ketika ma'rifah dan mengkhususkan bagi matbu'nya itu ketika nakirah. Baik. Silahkan screenshot ya. Baik, Ana hapus kembali. Contoh-contohnya saja. Ini pembahasan naat mungkin agak lama ya. Sebelumnya, kenapa kita tidak langsung masuk saja membaca syarah Tuhfatus Saniyah? Mungkin kita sabar dulu sedikit ya, insya Allah. Nanti ada masanya, ada waktunya kita membaca syarah secara cepat. Ada saatnya kita memahami matan sedikit demi sedikit sampai beres dahulu supaya tergambar masing-masing bab. Nanti kita baca syarah, tinggal murojaah saja. Taib. Thumma an-na'at yanqasimu ila qismain. An-na'at yanqasimu ila qismain. An-na'tu al-haqiqi, an-na'tu as-sababi. Ada yang disebut na'at hakiki, ada yang disebut na'at sababi. Ta'rif dari na'at hakiki, ta'rif dari na'at hakiki ialah ma rafa'a dhamiran mustatiran ya'udu ilal man'ud. Amma an-na'tu as-sababi ma rafa'a isman ma rafa'a isman zahiran muttasilan bi dhamirin ya'udu ilal man'ud. Pertama, na'at al-haqiqi, an-na'tu al-haqiqi. Contohnya, ja'a Zaidun al-aqilu. Al-aqilu. Ja'a Zaidun al-aqilu. Ini yang disebut dengan na'at haqiqi ya. Apa na'at haqiqi? Ma rafa'a. Sebelum masuk ke sini, Ana mau menjelaskan sedikit ya, belok sedikit tentang bahwa ada beberapa isim yang beramal-amal fi'il. Kali lagi, ada beberapa isim yang beramal fi'il. Dengan kata lain, dia kadang-kadang membutuhkan fa'il dan kadang-kadang pasti yang membutuhkan fa'il dan kadang-kadang membutuhkan maf'ul. Ana kasih contoh, ana dharibun Zaidan. Ana dharibun Zaidan. Saya adalah orang yang memukul Zaid. Maka di sini ana mubtada, dharibun khobar. Dharibun khobar ya. Dharibun ini adalah isim fa'il. Di mana isim fa'il itu ini salah satu isim yang beramal fi'il. Di mana dharibun di sini fa'ilnya itu huwa ya. Sebagaimana
kata doroba. Bisa huwa, bisa ana ya, atau huwa yang kembali ke ana sama ya. Zaidan, Zaidan ini merupakan maf'ul. Karena dharibun, saya adalah orang yang memukul. Memukul siapa? Zaidan. Di sini dia sebagai maf'ul. Nah, seperti itu ya. Dharibun ini isim fa'il, ana dharibun Zaidan. Jadi dharibun ini adalah salah satu macam isim yang beramal fi'il, di mana fa'ilnya itu huwa, Zaidannya itu sebagai maf'ul. Ya. Maka ja'a Zaidun al-aqilu, yang berakal di sini juga dia isim fa'il, dengan kata lain ada fa'il yaitu dhamir mustatir ya, yang tersembunyi berupa huwa. Maka ja'a di sini fi'il, sebentar ya. Laptopnya habis baterai, sebentar. Baik. Kita ulangi. Ja'a Zaidun al-aqilu. Maka di sini kita dapat ketahui bahwa ja'a fi'il, Zaidun fa'il, al-aqilu sifat atau na'at. Ya. Nah, na'at itu disebut na'at haqiqi. Apa itu na'at hakiki? Ma rafa'a, apa-apa yang merafa'kan. Ya. Merafa'kan dhamiran, itu dhamir mustatiran. Dhamir mustatir ya'udu ilal man'ut, di mana dhamir mustatir ini kembali ke man'ut yaitu Zaid. Ma rafa'a, jadi al-aqil ini adalah kata yang memarfukan huwa, di mana huwa itu fa'il dan di mana fa'il itu marfu ya oleh akil kalau di sini. Jadi akil ini adalah yang memarfukan huwa, yang kembali huwanya itu kepada Zaid. Nah, itu adalah ta'rifat atau ta'rif dari an-na'tu al-haqiqi. Na'at haqiqi ya. Kemudian ada juga an-na'tu as-sababi. Na'at sababi contohnya ja'a Zaidun al-aqilu abuhu. Telah datang Zaid yang bapaknya itu orang yang berakal ya. Maka di sini berbeda. Yang pertama al-aqil, wala nanti kita bahas dulu ya. Ja'a di sini fi'il, Zaidun di sini sebagai fa'il, al-aqilu di sini sebagai na'at sababi, abuhu sebagai fa'il. Kita lihat al-aqilu di sini sebagai na'at sababi, yaitu ma rafa'a, yang memarfu'kan isman, isim zahiran, isim zahir, yaitu di sini abuhu sebagai fa'il. Marfu ya fa'il itu oleh siapa? Oleh akil ya. Berarti yang memarfukan isim zahir muttasilan, di mana isim zahir ini muttasilan, bersambung ya, bidhamirin, dengan dhamir ya'udu ilal man'ut, yang kembali ke man'ut. Di sini abuhu berarti Allah di sini kembali ke man'ut, kepada Zaid. Nah, inilah yang disebut dengan
na'at sababi. Pertama, yang harus kita cermati, al-aqil di sini disebut na'at sababi ya. Akan tetapi hakikatnya yang berakal itu bukan Zaid tetapi abuhu, ayahnya. Sekali lagi, al-aqil ini adalah na'at sababi untuk fa'il atau untuk Zaid. Ya, na'at sababi untuk Zaid. Akan tetapi hakikatnya al-aqil di sini yang berakal itu bukan Zaid tetapi ayahnya. Seperti itu. Itu dari penjelasan tentang na'at dibagi menjadi dua, ada yang na'at hakiki, ada pula yang disebut na'at as-sababi. Maka dua-duanya yang ini ya, na'at hakiki atau na'at as-sababi, harus mengikuti dalam hal apa? Maka dalam yang sepakat keduanya dalam 5 hal ini. Yang pertama, kalau yang an-na'at al-hakiki mengikuti 4 dari 10 macam ya. 4 kelompok dari 10 hal. Jadi masing-masing dari kelompok harus ngambil satu. Supaya gampang kita lihat langsung ya, mengikuti. Kelompok pertama harus kita pilih. Apa saja? Nah, yang ini fi raf'ihi wa nasbi wa khafdihi alamatul i'rab. Berarti kita harus memilih ar-raf'u, an-nasbu atau al-jarru atau al-khafdu ya. Wa ta'rifihi wa tankirihi. Oh, berarti yang kedua harus mengikuti nakirah ma'rifahnya. An-nakirah atau al-ma'rifah. Akan tetapi di na'at al-hakiki ini ditambah hal yang lain. Yang ketiga al-ifrad, yaitu maksudnya mufrad, al-musanna atau al-jam'u. Yang kelompok terakhir yang keempat harus mengikuti dalam segi al-muzakkar atau al-muannas. Ya, di Durusul Lughah ini kita sudah membahas cuma na'at hakiki secara singkat ya. Ar-raf'u, an-nasbu, al-jarru harus ngambil satu dari kelompok pertama ini. Yang kedua an-nakirah wal ma'rifah ambil satu dari kelompok kedua. Al-ifrad, mufrad maksudnya ya, yang menunjukkan kepada satu, al-musanna dua, al-jam'u lebih dari dua. Yang keempat al-muzakkar atau muannasnya. Maka kita langsung bisa tatbikan, kita langsung bisa aplikasikan. Al-aqilu di sini harus mengikuti, misalkan ja'a Zaidun al-aqilu, al-aqilu di sini harus mengikuti Zaid atau yang disebut dengan man'ut ya. Dalam 4 dari 10. Berarti kita ambil dari majmu'ah al-ula. Kelompok pertama ini ar-raf'u an-nasbu al-jarru. Maka Zaidun ini fa'il, dia itu marfu. Oh, berarti al-aqilu harus mengikuti rafa. Di sini yang pertama dia mengikuti rafa. Contoh ini ya, sebagai contoh. Kelompok kedua, dalam segi nakirah atau ma'rifah. Zaidun di sini walaupun dia itu tidak pakai alif lam, tapi dia tetap ma'rifah. Kenapa? Karena dia al-alam. Nama ya. Nama itu ma'rifah. Nama itu ma'rifah. Maka al-aqilu harus ma'rifah. Kalau kita bilang aqilun nakirah, di sini al-aqilu ada alif lamnya, maka dia juga ma'rifah. Nanti kita bahas tentang apa saja atau yang masuk kategori ma'rifah. Jadi di sini mengikuti ma'rifah ya. Terus ja'a Zaidun al-aqilu ifrad musanna jama'. Di sini mufrad musanna atau jama'. Kebetulan di sini cuma satu orang berarti al-ifrad. Yang terakhir muzakkar atau muannas. Zaidun ini laki-laki berarti al-muzakkar. Nilai yang dimaksud dengan 4 dari 10 ya, mengikuti 4 dari 10. Ini hanya sebagai contoh. Terus kemudian ada an-na'tu as-sababi.
An-na'tu as-sababi. An-na'tu as-sababi di sini mengikuti 2 dari 5. Ya, tetapi nanti ada tafsilnya kembali ya. Ada tafsilannya. Pertama, al-aqil harus mengikuti Zaid ya. Mengikuti Zaid. Matbu' 2 dari 5. Apa saja? Kita lihat yang dimakan. Fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi. Oh, berarti yang pertama. Kelompok pertama harus mengikuti dalam segi ar-raf'u, an-nasbu atau al-jarru. Nah, ya. Kemudian kelompok 2 ta'rifi wa tankirihi, berarti kelompok kedua dalam segi an-nakirah atau al-ma'rifah. Maka kita lihat Zaidun al-aqilu. Zaidun al-aqilu. Al-aqilu di sini mengikuti Zaid dalam hal apa saja? Yang pertama al-aqil mengikuti Zaid rafa nasab jar. Kebetulan Zaid sebagai fa'il, fa'il itu marfu berarti ar-raf'u. Nakirah wal ma'rifah. Zaidun ma'rifah, al-aqilu ma'rifah, berarti dalam segi al-ma'rifah. Kemudian al-aqil atau na'at sababi itu harus mengikuti ke depan juga kepada fa'ilnya ternyata. Kalau ini mengikuti 1 dari 2. Berarti mengikuti satu kelompok saja. Apa saja? Yaitu dalam segi al-muzakkar atau al-muannas. Harus mengikuti muzakkar atau muannasnya. Laki-laki atau perempuannya. Di sini abu itu ma'rifah berarti al-aqilu ya. Bagaimana kalau kita rubah? Ini penting ya. Bagaimana kalau kita rubah lafaz abuhu jadi ummuhu, ibunya. Maka yang perlu kita rubah yang pertama aqilatu ya. Harus aqilatu. Kenapa? Karena aqilatu ini mengikuti ke depan, ke fa'ilnya. Kebetulan ummu itu mu'annas. Berarti al-aqilatu ummuhu. Pakai tak marbutoh. Itu ya. Contohnya ja'a Zaidun al-aqilatu ummuhu. Boleh dan harus seperti itu. Bagaimana kalau fa'ilnya itu jamak? Atau musanna, jamak atau musanna. Ja'a Zaidun, misalkan al-aqilu ja'a Zaidun al-aqilu asdiqa'uhu. Di sini al-aqilu tetap ya, walaupun fa'ilnya asdiqa'uhu berupa jamak. Kenapa? Karena al-aqilu atau na'at sababi itu tidak mengikuti ke fa'ilnya itu dalam segi ifrad, musanna atau jamak. Dengan kata lain, na'at sababi itu pasti dan selalu mufrad walaupun fa'ilnya itu jamak ya. Baik, silahkan di screenshot kembali ya. Itulah pembahasan tentang na'at ya. Alhamdulillah.
Di sini karena masih banyak ya waktunya, silahkan di screenshot kembali. Kalau sudah Ana hapus seluruhnya ya, karena kita masuk ke pembahasan lain yang menunjang pembahasan naat ini. Kalau sudah Ana hapus ya. Kemudian qala al-musannif rahimahullah taala nafa'ana Allah bi'ulumi fid dharain amin. Wal ma'rifatu khamsatu asya'a. Jadi yang ma'rifah itu ada 5 macam ya. Ada 5. Yang pertama al-ismu al-mudmaru. Jadi al-ma'arif. Yang ma'rifah itu apa saja? Karena kita barusan bilang bahwa naat itu harus mengikuti ma'mud dalam segi nakirah atau ma'rifahnya. Maka yang pertama, yang paling ma'rifah ya. Jadi ma'rifah itu ada tingkatannya. Ada tingkatannya. Kenapa? Nanti kita bahas. Kita wajib tahu tingkatannya. Tidak begitu saja para ulama menetapkan nomor pertama, kedua, dan ketiga sampai akhir. Hanya begitu saja. Ada sesuatu di dalamnya. Yang pertama ialah ad-dhamir ya. Dhamir. Jadi dhamir itu adalah isim yang paling ma'rifah setelah lafzul jalalah dan dhamir yang kembali ke lafzul jalalah. Yang nomor pertama itu ialah lafzul jalalah dan dhamir yang kembali ke lafzul jalalah. Setelah itu yang ini ya, yang 5 ini. Yang pertama ad-dhamir. Dan dhamir pun ternyata ada tingkatannya. Ya. Ada tingkatannya. Yang pertama itu yang paling ma'rifah adalah dhamir al-mutakallim. Ana dan nahnu ya. Yang kedua dhamir al-mukhatab. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Dan yang terakhir al-ghaib. Wa huma hum, hiya huma, hunna. Ini tingkatannya ya. Ma'arif. Yang kedua, yang ma'rifah itu wal ma'rifatu khamsatu asya'a al-ismul mudmaru nahwu ana wa anta. Ya. Wal ismul alamu al-alam. Al-alam itu adalah nama ya. Di sini contohnya nahwu Zaidun wa Makkah. Zaidun dan Makkah. Makkatu ya. Jadi dengan kata lain, nama di sini tidak ada bedanya. Baik nama seseorang seperti Zaid, baik nama tempat seperti Makkah. Jadi dua-duanya ma'rifah. Baik nama orang atau nama tempat. Yang ketiga. Yang ketiga itu ialah wal ismul mubhamu nahu hadza wa hadhihi wa haula'i. Al ismu al mubham. Si mubham. Sebetulnya si mubham itu ada 2. Yaitu ismul isyarah hadza hadhihi haula'i dengan al ismu al-mausul. Isim mausul. Alladzi sama alladzina misalkan ya. Allati sama allati. Isim mausul. Kenapa disebut isim mubham? Mubham itu kan samar ya. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan kadang-kadang isim-isim isyarah atau isim isyarah dan isim mausul itu tuh ya samar ya. Telah datang laki-laki allazi yang apa? Belum jelas. Kita membutuhkan sesuatu yang menjelaskan, kalimat yang menjelaskan disebut silatul mausul.
Kurang lebih seperti itulah ya, bahwa isim mubham atau isim isyarah dan isim mausul itu ma'rifah. Yang keempat, wal ismul ladzi fihi al alif wal lam al muhalla, al ismu al muhalla bi al. Jadi isim yang dihiasi oleh alif lam. Maksud dengan kata lain yang kemasukan alif lam. Contohnya di sini nahwu ar-rajulu wal ghulam. Ar-rajulu dan al-ghulam. Ini yang keempat. Dan yang terakhir, yang kelima. Di sini dijelaskan وَمَا أُضِيفَ إِلَى وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعِ, dan apa-apa yang diidhofahkan atau disandarkan kepada satu dari empat ini. Atau kita bilang al-mudhaf, yang diidhofahkan ilal ma'rifah, kepada yang ma'rifah ya. Nah, inilah macam-macam ma'rifah sesuai dengan tingkatannya. Yang pertama dhamir, alam, al-ismul mubham. Insyaallah tidak ada ini ya. Susah. Al-muhalla bi'al yang ada alif lamnya. Yang terakhir al-mudhaf ilal ma'rifah. Maksudnya gimana? Yang diidhofahkan kepada ma'rifah. Kalau yang kelima ini tingkatannya itu kita bilang tingkatannya tergantung mudhaf ilaih, kecuali dengan dhamir. Dia tetap nomor 2. Maksudnya gimana? Kita perhatikan dulu ya. Ana bilang ada kata kitabun, buku. Kitabun ini buku nakirah ya. Tidak mengkhususkan satu jenis buku dari buku-buku yang lain. Umum lafaznya. Akan tetapi kitabun di sini bisa menjadi ma'rifah ketika disandarkan atau diidhofahkan kepada isim yang ma'rifah. Kita ambil kata yang ma'rifah, contohnya Zaid. Maka kalau diidhofahkan kitabun dengan Zaidun ya, maka menjadi kitabu Zaidin ya. Ini kitab sebagai mudhaf, Zaidin mudhafun ilaih. Nah, ini udah juga di durusul lughah ya. Nah, kitabu Zaidin bagaimana nih? Jadi nomor berapa yang tadi asalnya kitabun nakirah tetapi setelah disandarkan kepada Zaid menjadi ma'rifah, karena Zaid itu merupakan isim yang ma'rifah yang diidhofahkan kepada ma'rifah. Maka tergantung dia urutannya nomor berapa. Zaid ini adalah al-alam. Alam itu nomor 2. Dengan kata lain, kitabu Zaidin ini kan sudah jadi satu kata ya, idhofah itu tidak bisa dipisahkan. Karena kitabu Zaidin kalau dipisahkan kitabun makna yang lain, Zaid juga makna yang lain. Jadi kitabu Zaidin menjadi nomor 2. Kenapa? Karena Zaidin itu juga nomor 2. Al-alam. Bagaimana kalau disandarkan kepada ar-rajul? Misal, menjadi kitabu ar-rajuli. Kitab milik seorang laki-laki itu. Maka kitabur rajuli di sini urutannya menjadi nomor 4 ya. Kenapa? Karena ar-rajul juga nomor 4. Seperti itu. Kecuali diidhofahkannya itu kepada dhamir nomor pertama, misalkan jadi kitabuhu ya.
kitabu jadi mudhaf, al-ha jadi mudhaf ilaih. Maka kitabuhu di sini urutannya jadi nomor 2 ya. Walaupun ha di sini al-ha merupakan dhamir di urutan pertama, tetapi ketika isim diidhofahkan ke dhamir, urutannya itu jadi nomor 2 seperti al-alam gitu ya. Ini pembahasan tentang ma'rifah. Kenapa? Sekarang kita bilang, kenapa ada urutan seperti ini? Kenapa pengarang menyimpan bab ma'rifah setelah na'at atau di bab na'at? Kenapa ada urutannya? Ternyata Anda bilang contoh ja'a Zaidun sahibuka. Telah datang Zaid sahibuka, yaitu yang dia itu adalah temanmu. Sahibuka, temanmu. Hukum asal, hukum asal. Hukum asal itu sifat tidak boleh lebih ma'rifah dari mausuf atau yang disifati. Jadi sifat itu tidak boleh lebih ma'rifah dari mausuf. Misal, ana bilang ja'a apa ya? Ja'a ar-rajulu sahibuka. Ja'a ar-rajulu sahibuka. Ini tidak bisa, tidak boleh. Kenapa? Ar-rajul itu nomor 4. Sahibuka itu nomor 2. Jadi tidak boleh. Terus, inilah sebab kenapa contoh di sini sahibuka. Sahibuka ini diidhofahkan kepada dhamir, tetapi tetap nomor 2 ya. Kecuali di sini. Kenapa? Karena ada ungkapan orang Arab seperti ini, jazaidun sahibuka. Kalau kita bilang sahibuka ini nomor 1 karena diidhofahkan ke nomor 1, Zaid ini nomor 2. Kalau sahibuka diidhofahkan ke nomor 1 jadi nomor 1, maka di sini sifatnya itu lebih ma'rifah dari mausuf dan ini tidak boleh. Jadi sahibuka itu harus turun menjadi nomor 2 ya. Inilah sebab kenapa mu'alif menyimpan pembahasan ma'rifah dan nakirah setelah setelah bab sifat atau na'at ya. Kemudian yang terakhir ana bacakan saja ya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wan nakiratu kullu ismin sya'i'in fi jinsihi la yakhtassu bihi wahidun duna akhar. Nakirah itu kullu ismin, setiap isim, sya'i'in yang menyebar ya. Fi jinsihi dalam jenisnya, la yakhtassu bihi tidak khusus dengan itu wahidun satu duna akhar tanpa yang lainnya. Bingung ya, ini bingung. Tapi kalau kita bilang kitabun misalkan ya, kitabun itu nakirah ya. Kenapa? Karena kitabun itu tidak mengkhususkan satu jenis kitab dari jenis-jenis yang lain. Kurang lebih seperti itulah. Wa taqribuhu, maka di sini mu'alif memberikan penjelasan yang mendekati kepada penjelasan yang sebelumnya. Gampangnya itu kata mu'alif berarti ini memudahkan kita ya. Kullu ma salaha dukhulul alifi wal lami alaih nahwur rajuli wal farasi. Setiap yang dapat
kemasukan alif lam ya. Jadi kata yang dapat kemasukan alif lam itu tuh nakiro. Nahu ar-rajuli wal faras. Ar-rajul dan al-faras itu dapat kemasukan alif lam tidak bisa ya. Dapat berarti ar-rajul dan rajulun dan farasun itu adalah isim nakiro. Jadi nakiro itu adalah isim yang dapat kemasukan atau yang bisa kemasukan alif lam. Menurut mu'alif gampangnya seperti itu. Baik, kurang lebih seperti itu pembahasan tentang sifat ya. Masya Allah, pas udah mau 1 jam. Atau mungkin mau ditambah lagi silahkan. Sebagai pengganti bulan kemarin. Baik, kita cukupkan ya. Cukup ya, insya Allah 1 jam. Ana tutup dahulu ya, silahkan Ana nggak lelahnya untuk bertanya apakah ada usul tentang bagaimana belajar, enaknya seperti apa, jamnya diperbanyak, diperbanyak atau takdimnya seperti apa. Ana nanti setelah ini meminta usulan-usulan, kalaupun ada kendala dan lainnya, Ana mau dengar ya. Jangan sampai kita beres terus-terusan membaca sampai akhir, tapi Ana tidak mendengar keluh kesah atau beberapa kendala yang ustazah sekalian dapati ketika belajar seperti itu. Ana tutup dahulu ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan ustazah ya, Anda mau dengar apakah ada kendala ketika menghafal, ketika memurojaah atau seperti apa? Apakah misalkan mau pakai bahasa Arab lagi, Ustaz pakai bahasa Arab lagi full atau campur-campur saja, atau Ustaz jangan pakai bahasa Arab aja dulu dan lain sebagainya. Silahkan Anda mau dengar ya, supaya memaksimalkan pembelajaran seperti itu. Silahkan. Silakan Umahat, ada yang ingin memberikan usulan? Kalau Ana pribadi Ustaz, mungkin nanti bisa disampaikan juga oleh yang lain. Untuk yang sekarang berjalan ini sudah bagus, artinya kita dapat ungkapan-ungkapan bahasa Arabnya, juga dapat bahasa Indonesianya gitu. Yang penting ketika hal-hal yang itu menjadi inti atau yang menjadi mabahasnya, ya ada bahasa Indonesianya gitu, seperti definisi gitu ya. Itu kan artinya kita penting gitu untuk mencatat secara terjemahnya gitu. Nah, itu saja Ustaz. Kalau dari sisi waktu sepertinya memang kita sudah sepakat ambil malam ya. Karena kalau pagi dan siang itu biasanya sudah full dengan halaqah-halaqah yang lain dan antar jemput anak-anak sekolah gitu Ustaz. Baik ya. Jadi kalau untuk pokok pembahasan yang inti yang penting mungkin bisa dicampur dan lebih ditekankan. Bisa campur pakai bahasa Indonesia seperti itu mungkin Ustazah ya? Iya Ustaz. Baik. Silakan yang lain ingin menambahkan. Silakan. Kalau yang sejauh Ana rasakan di grup pun, jadi kelas Nahwu ini insya Allah tidak terlalu besar masalahnya gitu ya Ustaz ya. Karena satu, ada kesempatan takdim, walaupun tidak setiap hari hanya itu saja orangnya secara bergantian gitu ya Ustaz ya. Tapi ini memberikan dampak setiap dari kita itu murojaah, minimal mendengarkan rekaman untuk diganti ke tulisan. Kemudian ya kalaupun ada hal-hal yang tidak dipahami ya istilahnya kami bisa memaklumi, karena ada beberapa di antara kita itu yang istilahnya masih awal sekali ikut pelajaran
nahu seperti ini gitu. Hatta yang sudah pernah pun sebenarnya ya ada ngeblanknya juga gitu, ada apa namanya ya, ketidakpahaman gitu. Tapi ketika itu diulang terus, insya Allah nanti akan ada hasilnya, Ustaz. Insya Allah ya. Berarti ya, alhamdulillah tidak ada kendala ya. Baik, Ana mau bertanya, kalau untuk takdim sendiri, apakah baiknya di waktu ya? Misalkan maksudnya Anda menjelaskan karena mungkin kalau terlalu sedikit Anda juga tidak sampai hati ya. Tapi kalau waktunya takdim banyak ya, misalkan lebih dari setengah jam ya, berarti waktu Anda untuk menjelaskan itu sudah dipakai. Apakah kita bilang waktu takdim itu kita batasi saja, misalkan maksimal 10 menit, dengan kata lain 2 orang itu maksimal 20 menit seperti itu ya, lebar-lebarnya setengah jam. Jadi Ana setengah jam itu waktu pasti Ana ya, walaupun lebih dari 1 jam, misalkan sampai jam apa namanya jam 9:15 itu kan 45 menit Ana menjelaskan, insya Allah itu sudah banyak sekali ya. Walaupun setengah jam juga insya Allah sudah bisa Ana siasati lah seperti itu. Mungkin itu ada sedikit dari Ana, mungkin apakah seperti itu tuh. Saya biarkan saja kita mendengar Ustazah menjelaskan semaksimal mungkin ya, berapapun itu waktunya. Jadi seperti itu. Bagaimana yang lain, pendapat yang lain? Iya Ustaz, sejak kemarin itu sebelum kita libur, ya Anda sudah istilahnya sudah memberikan apa namanya ya, gambaran ke peserta. Mungkin kita takdim hanya 2 orang aja ya, biar maksudnya ada waktu atau spare waktu Ustaz untuk menjelaskan gitu lebih, karena kalau 3 orang itu ternyata cukup makan waktu gitu, apalagi kalau pembahasannya itu per babnya lumayan panjang gitu, satu pertemuannya itu lumayan panjang gitu. Jadi kita kemarin ambil pertengahan, jadi untuk setiap takdim itu kita batasi maksimal 2 orang aja, Ustaz. Bisa lah insya Allah ya, dia Insya Allah bisa. Tinggal ini aja sih Ustaz, apa keberanian dari teman-teman yang lain gitu ya. Karena terkadang ya Anda sekarang ini belum terlalu menekankan, hanya menawarkan siapa yang misalkan pekan besok siap takdim gitu. Bagi yang mereka yang bersedia, nah itu yang Anda plotting untuk takdim gitu. Tapi selama kita berjalan beberapa bulan ini, pada akhirnya hanya apa namanya, hanya bisa dibilang ada beberapa yang namanya terus muncul gitu di takdim gitu. Mungkin karena yang lain belum ada keberanian. Sebenarnya sih mungkin bisa ya, sebenarnya bisa, karena setelah mendengarkan rekaman rata-rata semua sudah mencatat gitu. Cuma mungkin butuh apa namanya, butuh keberanian aja Ustaz. Anda juga ingin apa namanya menyampaikan usulan, apakah perlu dibuat jadwal yang fix gitu ya, atau berjalan seperti biasa gitu ya. Anda tawarkan siapa yang bersedia, silakan untuk takdim gitu. Cuma konsekuensinya kalau kita ambil yang kedua, misalkan hanya mengambil tawaran dari Ana gitu, otomatis yang sering tidak bersedia itu yang khawatirnya lama-lama nggak terasah gitu loh Ustaz, nggak terasah keberaniannya, nggak teruji apakah pemahaman saya ini sudah benar atau belum gitu. Khawatirnya seperti itu kan, sayang juga gitu. Baik, mungkin kalau untuk apa ya, memainkan perasaan mungkin udah sangat tepat sekali Ustazah ya. Tapi kalau mau mainnya paksa-paksaan ya, maksud paksaan-paksaan itu ya mungkin ya yang kedua itu harus ada apa namanya, jadwal tertentu ya, baik itu bisa atau tidak, yang penting takdim gitu ya. Jadi sebetulnya anak memberikan waktu untuk takdim agar anak dapat memahami sejauh mana peserta atau ummahat semua dapat memahami pelajaran atau kaidah yang anak sampaikan. Jadi kalau Anda menjelaskan misalkan secara mendalam dan Anda terus mendengar takdimnya itu semuanya lolos misalkan ya. Maksud lolos itu
wah semuanya dapat menyerap dengan baik, maka Anda akan mempertahankan syarah seperti itu. Kenapa? Karena Anda lihatnya bahwa yang takdim bisa. Akan tetapi kalau yang takdim itu Anda lihat sukar ya, susah untuk memahami, Ustaz Anda belum mengerti, maka jangan apa ya namanya, jangan segan untuk bilang, atau Anda di masalah ini Ustaz belum mengerti nih, Anda ulang-ulang belum mengerti. Nah, kita baca lagi bareng-bareng gitu. Kalau ada yang belum paham, ini masalah nih, baik berapapun orangnya ya, permasalahan ini belum jelas, kita ulangi gitu. Makanya anak adakan takdim seperti itu, biar anak tahu ini, oh ternyata syarah anak itu terlalu mendalam. Ada beberapa orang yang belum dapat menguasai hal ini, misalkan. Maka anak syarahnya pun akan menyesuaikan nih di level bagaimana nih. Kalau yang seperti Naat barusan, anak gambaran anak udah aja semuanya aja. Kenapa? Karena dari dulu, dari awal sampai sekarang tidak ada kendala untuk pemahaman ya. Yang takdim itu barusan Anda baru mendengar, ternyata hanya mengusulkan siapa yang mau saja ya, yang siap. Kirain Anda itu udah ada jadwalnya seperti itu ya. Seperti itu ya gambarannya. Jadi dengan sungkan untuk takdim ya, minimal takdim yang kita mengerti saja. Kalau yang nggak mengerti jangan ditakdimkan juga, nggak apa-apa. Jadi Anda juga tahu ya sampai mana pemahaman kaidah Anda menyerap atau sampai kepada ummahat semua sampai mana, nanti Anda bisa menyesuaikan selebihnya seperti itu. Dan jangan putus asa, sekali lagi ya, jangan putus asa bahwa kalau kita perhatikan, misal ada yang takdim bab naat ini. Bayangkan seseorang itu mau takdim minggu depan. Ana yakin orang itu tidak baca 1 atau 2 kali, bahkan berulang-ulang kali. Bahkan pas hari H-nya pun mungkin lebih dari 3 kali. Bagaimana orang itu tidak bisa bagaimana, tidak mungkin bagaimana dalam seminggu itu dia terus mengulang. Jadi sebenarnya efektifnya itu setiap orang ya takdim, setiap orang. Karena di Sudan memakai metode demikian seperti ini ya. Ketika anak mau pulang, adik-adik kelas anak meminta ya untuk adakan daurah khusus sebulan khusus al-ajurumiyah, dan anak kasih metode seperti ini. Satu persatu ya ada 11 orang, 10 atau 11 orang ya yang mengikuti daurah. Anda dengarkan satu persatu ya. Anda dengarkan satu persatu. Halakoan itu Anda memaparkan 45 menit sampai 1 jam. Di pagi-pagi ya jam 8 sampai jam 9. Nanti start untuk takdim itu ba'da maghrib atau ba'da asar ya. Kadang-kadang beres itu jam 10 malam, jam 11 malam. Jadi Anda tuh duduk dari asar cuman terselang oleh waktu sholat saja sampai jam 10. Anda dengarkan satu persatu. Dan 90% mereka itu berhasil. 90% itu mereka berhasil. Kenapa yang 10%-nya gimana? 10%-nya itu mereka takdim, tapi hanya dibiarkan seperti itu saja. Takdim, udah yang penting takdim, sebetulnya jangan benar-benar ditinggalkan sama sekali. Yang kemarin-kemarin juga sesekali baca. Jadi Anda bilang 90%. Jadi seperti itu ya, bagaimana mereka mempersiapkan. Jadi dari jam 9 pagi, setelah beres, istirahat, makan, mereka itu langsung memurojaah. Pikiran mereka tidak tidak masuk, tidak memikirkan hal yang lain kecuali bab yang anak syarah, yang anak paparkan. Mereka fokus saja di situ. Kalau bab naat 1 hari mereka harus bisa satu persatu memaparkan tentang bab naat. Insya Allah, bayangkan kalau kita tidak bisa 1 kali baca, kita bilang 2 kali baca, 3 kali baca. Kalau belum 3 kali baca bisa 4 kali baca. Kalau Allah takdirkan kita harus membaca 5 kali, ya kita harus baca 5 kali. Dengan kata lain, kalau kita meninggalkan 5 kali pengulangan itu,
Ya, kita belum termasuk orang yang benar-benar bersungguh-sungguh ya. Jadi anak usulkan agar tetap takdim ini maksimalkan setiap orang ya. Kalau semuanya sepakat untuk ada giliran, silahkan ya, Masya Allah ya. Karena sebetulnya Ana lebih condongnya itu justru semuanya satu persatu bab naat semuanya ya. Tapi itu kan terkendala di waktu seperti itu ya. Jadi Ana rasa Ana mewajibkan ya, mengharuskan setiap ummahat itu harus ada takdim semaksimal mungkin sebisanya ya. Kalaupun salah, ya ini kan kita lagi belajar ya. Kalau udah mahir ya mengajar seperti Ana sering ulangi. Tapi mungkin seperti itu Ustazah ya. Kalau sepakat silahkan adakan giliran takdimnya, maksimalkan dengan waktu yang ada dan pemahaman sebisanya. Kalau tidak paham bisa ditanyakan, kalau belum paham nanti kita syarah kembali, Ana syarah kembali seperti itu. Baik, Ustaz. Mungkin nanti bisa Ana diskusikan ya dengan peserta yang lain, karena tadi sudah ada permintaan dan penekanan bahwa diharapkan setiap peserta ini bisa takdim. Insya Allah mudah-mudahan nanti ada strategi atau apa namanya ya, cara untuk bisa agar semua kebagian takdim gitu, Ustaz. Baik. Mungkin kita cukupkan sudah ya. Insya Allah kita bertemu di pekan depan. Baik, Ustaz. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, Ustaz. Izin untuk meninggalkan ini ya. Baik, Ustaz. Tafadhalu.